belajar pantun dengan Sasa, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum video ini saya buka, marilah kita bersama-sama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Telaah Kurikulum dan buku teks. Di dalam video ini saya akan menjelaskan perangkat ajar. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuki materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu melakukan absensi ya. Yang pertama MVK Aspar, yang kedua Mariska, yang ketiga Reski Afrianti Sukoco, Nur Iftita Arsyad, Nur Putri Indasari Basir, Nur Aini, Muhammad Merfala. Jadi hari ini hadir lengkap ya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan masuki materi pada hari ini, seperti biasa kita melakukan literasi Al-Quran. Sekarang sudah sampai di ayat 3 ya. Baik, langsung saja marilah kita memulai dengan membaca surah Al-Imran. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu pelajar menyusun teks deskripsi dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, istilah teknis, kata kerja, rujukan, konjungsi, ejaan, dan tanda baca. Yang kedua yakni pelajar menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan isi atau istilah teknis, kata kerja, rujukan, konjungsi, ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya yaitu pelajar mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi yang dibaca atau didengar dari buku paket, televisi, dan media sosial. Dan yang terakhir, pelajar menjelaskan informasi dari teks eksplanasi yang dibaca atau didengar dari buku paket, televisi, dan media sosial. Sebelum Ibu lanjut, dari mahasiswa peserta didik sekalian, apakah ada yang sudah mendengar apa itu teks deskripsi dan eksposisi? Ya, saya persilahkan kepada MVK Aspar untuk menjelaskan apa yang telah diketahui dari kedua teks ini. Ya, ada lagi dari anak-anak sekalian. Saya persilahkan kepada Mariska. Baik, ya, seperti yang telah dijelaskan oleh temannya tadi, teks eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan membaca. Eksposisi adalah bentuk wacana yang tujuan utamanya adalah memberitahukan dan memberi informasi mengenai suatu objek tertentu. Adapun dari pengertian tes deskripsi, betul yang dikatakan temannya tadi, tes deskripsi ini merupakan menggambarkan atau memberikan suatu hal, sehingga pengertiannya yakni suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis.
Baik, sebelum Ibu lanjut, apakah ada di antara anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan kepada Nur Iftitah. Baik, adapun pertanyaan dari saudara Nur Iftitah yakni, apakah tes deskripsi memiliki struktur Ibu? Dan seperti apakah ciri-cirinya? Begitu ya pertanyaannya. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi struktur deskripsi itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu penentu identitas seseorang, benda, dan lain sebagainya, yang dimana sebagai objek yang akan dideskripsikan nantinya. Adapun struktur yang kedua yakni klasifikasi. Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Baik, klasifikasi itu merupakan penyusunan kalimat yang mempunyai sebuah aturan di dalam kelompok yang sesuai terhadap kaidah ataupun standar yang sudah ditetapkan. Dan ciri yang terakhir yakni deskripsi bagian. Maksudnya adanya bagian teks yang berisikan mengenai tentang gambaran sesuatu yang dimana berkaitan apa yang dibahas pada teks tersebut. Adapun ciri-ciri dari tes deskripsi yakni yang pertama, paragraf dari deskripsi ini menggambarkan sesuatu objek maupun kejadian, seperti kategori mengenai binatang, benda, tempat, dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu dijelaskan secara sangat jelas dan rinci dengan melibatkan penginderaan bagi si pembaca tersebut. Dengan begitu, sesuai terhadap teknik penginderaan pada pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya, pohon itu mempunyai daun yang berwarna hijau-hijau ketuaan. Nah, pada kalimat tersebutlah pembaca akan terbawa, bahkan terbayangkan bagaimana warna daun di pohon tersebut. Contohnya lagi, buah dari pohon itu memiliki bentuk panjang. Nah, secara langsung yang akan membaca pada teks ini akan membayangkan bahwa buah dari pohon itu memiliki bentuk yang panjang. Dan yang ketiga yaitu para pembaca membaca teks tersebut, maka ia akan seolah-olah berada langsung atau merasakan hal tersebut di depan objek yang dibahas. Seperti ada sebuah tes deskripsi yang dimana teks ini menggambarkan tentang keramaian di Jalan Tanjung Karang, di mana lalu lalang pengendaraan yang melintas begitu ramai dan suara unik mesin. Dan hal itu pembaca akan merasakan bahwa ia benar berada di Jalan Tanjung Karang tersebut. Seperti jika sekarang Ibu menyuruh anak-anak sekalian untuk membayangkan saat kalian berada di jalan raya, pasti akan terbayangkan secara langsung suara kendaraan dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu yang paling mudah dikenali ialah tes deskripsi, menjelaskan atau menjabarkan ciri fisik sebuah objek seperti bentuknya, ukurannya, warna maupun ciri psikis seperti suatu keadaan atau kondisi yang begitu rinci. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa ketika Ibu menyuruh kalian membayangkan saat kalian berada di jalan raya, pasti akan terbayangkan secara langsung bagaimana Anda ketika Anda berada di tempat itu.
mendengarkan suara mesin motor, melihat kemacetan, dan sebagainya. Saya harap peserta sekalian paham sampai di sini ya. Baik, anak-anakku sekalian, adapun untuk tugas hari ini yang pertama, saya minta kepada ketua kelasnya yakni MV Kaspar untuk membentuk kelompok ya, masing-masing beranggotakan 4 orang. Kelompoknya terserah dari kalian mau pilih sendiri atau diajak. Adapun tugas kalian yakni carilah satu contoh teks deskripsi, kemudian bacalah teks tersebut dengan cermat. Selanjutnya kalian dimintai untuk menganalisis struktur dari kode teks tadi, apakah sudah benar atau masih terdapat kesalahan. Dan yang terakhir, setelah selesai, nanti tugasnya dikumpul ya, untuk kita bahas bersama. Baik, saya persilahkan kepada Vicky untuk membagi teman kelompoknya. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada kelompok pertama untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2. Baik, itulah hasil diskusi dari keempat kelompok tadi. Kita beri aplaus sama-sama ya kepada teman-temannya. Jadi anak-anak sekalian sudah paham ya sampai di sini mengenai teks deskripsi. Selanjutnya Ibu ingin memberi tugas tambahan ya kepada kalian. Silahkan buka bukunya halaman 15. Nah, di sana adik-adik sekalian bisa lihat ya, tugasnya itu ada 5 nomor ya. Yang pertama yaitu yang termasuk struktur teks deskripsi, ciri-ciri. Selanjutnya isi dari teks deskripsi, tujuan-tujuan, dan yang terakhir inti dari teksnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas tambahannya? Baik, tidak ada ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum mengerti dari pembahasan kita hari ini? Baik, pertanyaan dari Saudara Nur Putri Indasari Pasir yakni apa saja yang perlu diperhatikan ketika ingin membuat teks deskripsi ya. Jadi yang pertama yaitu memperhatikan strukturnya, yang kedua memperhatikan kaidah kebahasaan, isi seperti istilah teknis, kata kerja, rujukan, konjungsi, ejaan, dan tanda baca. Itu ya yang harus diperhatikan ketika ingin menyusun teks deskripsi. Baik, ada lagi yang ingin bertanya sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini? Baik, tidak ada ya. Jadi sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini,
yakni teks deskripsi. Diadaptasi dari bahasa Latin yakni describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Sehingga pengertian deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis atau apa yang dituturkan oleh penutur. Baik, cukup sekian pada pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap di pertemuan selanjutnya anak-anak sekalian bisa lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran, begitupun dalam pembelajaran mata pelajaran yang lainnya. Baik, cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tugas yang Ibu kasihkan benar-benar dikerjakan ya dengan baik. Baik, terima